perkenalkan, nama saya Yohana Lady Mutiara Sinaga dengan NPM 22.245 dan saya dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai yang di dalam mata kuliah MAPS ini. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa lembaga, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi ini karena untuk tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah MAPS ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa lembaga-lembaga yang penyelesaian sengketa di mata kuliah MAPS ini, dan juga saya akan menjelaskan beberapa tugas dan fungsinya dari beberapa lembaga yang akan saya jelaskan. Dan saya juga akan menjelaskan fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang akan saya sebutkan, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa. Dan saya juga akan menjelaskan di sini lembaga-lembaga yang secara efektif ini menerapkan sistem akuntabilitas publik sektor atau APS ketika menjalankan tupoksinya dalam membantu persoalan yang ada dalam masyarakat ini. Adalah kayak ada beberapa lembaga-lembaga apa saja sih yang secara efektif untuk menerapkan sistem APS ini untuk menjalankan tupoksinya. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa kayak tugas saya kunjungan ke lembaga ini, seperti ke BPSK, dan sejumlah wawasan penting yang terkait dan mekanisme kerja lembaga ini. Dan saya akan menjelaskan kayak seperti kesimpulan apa saja yang saya ambil, yang bisa saya ambil yang diambil dari kunjungan tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lembaga yang saya kunjungi. Yang pertama adalah lembaga BPSK. Nah, lembaga BPSK ini yang singkatannya adalah BPSK, dan kepanjangannya itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, BPSK ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, atau bisa disebut juga sama yang tadi saya sebutkan BPSK, yaitu merupakan instansi yang sama saja seperti yang saya sebutkan tadi, yang menjelaskan sengketa pelaku konsumen dengan konsumen, yang melayani aduan sengketa dan juga sengketa barang ataupun sengketa jasa. Dan proses sengketa BPSK ini hanya menangani kasus perdata saja, dan umumnya bersifat ganti rugi yang langsung dialami oleh konsumen akibat kendala pelaku usaha. Dan proses penyelesaian sengketa BPSK ini yaitu adalah dengan cara yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah konsiliasi, dan yang terakhir adalah arbitrase. Jenis sengketa konsumen di BPSK ini dibedakan berdasarkan kategori produk. Nah, yang pertama yaitu barang dan jasa. Untuk barang seperti makanan, gadget, sedangkan jasa jenis sengketa konsumen dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, yang pertama bisa dibedakan berdasarkan kategorinya produk, yaitu barang dan jasa. Dan untuk barang seperti makanan, minuman, atau hal lain apapun. Dan untuk barang seperti gadget ataupun kerusakan paket. Dan cara melakukan aduan BPSK ini adalah dengan cara pengaduannya dapat dilakukan melalui online maupun offline. Dan kalau offline sama saja dengan mengisi formulir terlebih dahulu dan menyebutkan nama, alamat, KTP dari konsumen, pelaku usaha yang dapat menyerahkan barang atau jasa yang diadukan, dan hanya yang berada di daerah tersebut saja yang dapat melakukan pengaduan terhadap BPSK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan BPSK ini bersifat mengikat. Jadi BPSK ini menyelesaikan sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan apabila pidana,
cuman dan melalui BPSK yang putusannya bersifat final dan mengikat dan ada sanksinya. BPSK ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi BPSK ini memberikan penanganan secara umum dan secara umum dan secara cuma-cuma, dan tidak ada bayaran dari konsumen maupun pelaku usaha dengan syarat aduannya harus valid dan benar mengenai sengketa konsumen ini. Nah, dan ada juga BPSK ini tidak berwenang memberikan sanksi atau denda kepada pihak yang melanggar, karena pelaku usaha tidak bisa saja karena melanggar dan pelaku usaha ini tidak datang saat sidang ditutup dengan tidak kehadiran pelaku usaha. Konsumen dapat datang lagi ke pengaduan berikutnya. Konsumen ini dapat mengambil jalur lain, yaitu kantor polisi, apabila pelaku usaha tidak memiliki itikat baik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI ini memiliki kewenangan dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari dua belah pihak yang bersengketa. Lembaga ini juga menyediakan tempat atau menyelesaikan pada pihak bersengketa. Selanjutnya, BANI juga menawarkan arbiter terbaik yang akan menjadi ahli di dalam persidangan serta membuat putusan. Kewenangan BANI ini juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakupan perdagangan, industri, bank. Cakupan ini bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Kewenangan ini sudah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase pasal 5 ayat 1. Dengan landasan ini, arbiter yang disediakan oleh BANI bisa memberikan putusan yang tepat dan tidak berat sebelah. Dalam banyak permohonan pembatalan ditemukan bahwa BANI ini disangkut pautan juga sebagai turut termohon atau bahkan termohon. Jadi seakan-akan BANI ini terlibat atau berkontribusi secara langsung dari sebuah putusan arbitrase yang diputuskan juga oleh majelis arbitrase yang terdaftar di BANI. Jadi tetap ditunjuk oleh para yang bersengketa, dan sebenarnya posisi BANI ini juga terbatas pada pengelolaan industri dan administrasi. Sementara majelis arbitrase ini memiliki otonomi yang seluas-luasnya dan terhadap sengketa yang dimohonkan untuk diselesaikan. Dan di sini bukan hanya pencampur adukan antara badan dan arbitrase saja, masih banyak pihak yang menyamakan badan arbitrase dan segala prosedurnya dengan pengadilan negeri. Dan meskipun di dalam perjanjian para pihak yang bersengketa sudah dituliskan klausul arbitrase, masih ada pihak-pihak yang tetap mengajukan penyelesaian sengketa-sengketanya ini melalui pengadilan negeri dan tetap diterima oleh pengadilan negeri dan diselesaikan juga. Dan saya akan menjelaskan lembaga selanjutnya, yaitu BPN, Badan Pertahanan Nasional. BPN ini adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2013. BPN ini juga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertahanan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pula tugas dan fungsinya dari BPN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Yang ketiga, ada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, ada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, pengendalian, dan kebijakan pertahanan. Yang selanjutnya ada pelaksanaan dan perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
Terus ada perumusan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan dalam perkara pertanian. BPN ini juga awal terbentuknya didasarkan pada pasal 2 Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertahanan Nasional, menyebutkan bahwa Badan Pertahanan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertahanan, baik berdasarkan UU PA maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, dan pemilik tanah. Pada perkembangannya, BPN ini juga telah diatur dalam peraturan presiden dan dapat diartikan bahwa dasar BPN ini menggunakannya keputusan presiden yang merupakan dasar hukum awal dari BPN ini berdasarkan peraturan presiden nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertahanan Nasional. Lalu saya akan menjelaskan Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja. Disnaker ini adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai membina atau mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan peminatan atau permintaan bagi para pencari kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas. Dan saya akan di sini menjelaskan beberapa fungsi dari Badan Dinas Tenaga Kerja ini. Yang pertama, merencanakan proses ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dan pelunasan kesempatan kerja. Yang selanjutnya, mengatur penempatan tenaga kerja dan syarat kerja. Lalu ada melaksanakan dan merencanakan program pelatihan bagi tenaga kerja. Lalu ada memantau kesejahteraan tenaga kerja dan hubungan industri. Lalu di sini ada lembaga-lembaga yang secara efektif menerapkan APS, sistem APS ketika menjalankan tupoksinya dalam membantu persoalan yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Lembaga ini berfokus pada penguatan sistem menit untuk mengawal pelaksanaan manajemen talenta nasional dan mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Yang kedua adalah lembaga administrasi negara. Lembaga ini memberikan definisi good governance atau lembaga sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif. Yang ketiga ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini berperan dan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan pegawai pelaksanaan manajemen ASN. Mereka juga berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi. Yang keempat ada lembaga hukum dan peradilan. Lembaga ini berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan pegawai pelaksana hukum yang adil dan transparan. Yang terakhir ada Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian ini berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan pegawai untuk pelaksanaan yang adil dan transparan. Dan di sini ada beberapa kesimpulan yang saya dapat ambil dari kunjungan saya ke BPSK waktu itu. Saya di sini bisa menangkap bahwa fungsi utama dari BPSK juga ini berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Dan saya juga lebih tahu proses penyelesaian sengketanya seperti apa, prosedurnya yang digunakan, dan investigasi awal, upaya jika mediasinya gagal seperti apa, sengketa apa yang dapat dibawa ke tahap arbitrase atau konsiliasi, dan di mana keputusan BPSK ini bersifat final dan mengikat. Lalu saya juga bisa lebih tahu bagaimana keberagaman kasus. Jadi kasus-kasus yang ditangani BPSK ini bervariasi, mulai dari keluhan tentang produk cacat, penipuan, ataupun hingga layanan yang tidak sesuai dengan janji.
Lalu ada tantangan yang dihadapi. BPSK ini juga menghadapi sejumlah tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan peran BPSK ini, serta keterbatasan sumber daya yang menangani jumlah kasus yang semakin meningkat. Lalu ada kerjasama dengan instansi terkait. BPSK ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dan saya juga baru tahu karena saya juga tidak terlalu mengulik, jadi saya juga lebih belajar lagi karena saya sudah penyuluhan ke lembaga ini, dan saya juga tahu bahwa ada BPSK ini menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintahan untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Dan kunjungan ini juga memberikan saya gambaran komprehensif tentang peran dari BPSK ini dalam menjaga keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, dan serta pentingnya dukungan semua pihak dalam meningkatkan efektivitas lembaga ini. Dan sekiranya itu saja yang akan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.